Namaku Raka, aku bukan pendaki profesional yang tiap bulan naik gunung. Tapi juga bukan orang nekat yang asal berangkat tanpa persiapan. Aku sudah beberapa kali mendaki Ganganeng di Jawa. Dan setiap kali selalu ada rasa kagum yang sama. Tapi Gunung Slamet punya daya tarik yang berbeda. Tingginya menjulang, jalurnya terkenal panjang dan melelahkan. Dan yang paling sering dibicarakan orang justru bukan soal medannya, melainkan seri tanah yang mengikutinya. Banyak yang bilang gunung ini masih liar. Bukan cuma secara alam, tapi juga secara gaib. Jujur saja, waktu itu aku menertawakan cerita-cerita itu. Buatku, semua kisah horor tentang gunung biasanya cuma akibat orang capek, salah jalur, atau sugesti berlebihan. Aku berangkat bersama dua temanku. Dimas dan Fajar, kami bertiga sudah kenal lama. Dimas orangnya tenang, banyak mikir. Sementara Fajar kebalikannya. Cerewet dan selalu kelihatan santai dalam situasi apapun. Aku sendiri biasanya jadi penengah. Pendakian ini sudah kami rencanakan jauh-jauh hari. Perizinan sudah diurus, logistik cukup, fisik juga kami siapkan. Satu hal yang mungkin jadi kesalahan kami adalah memilih jalur yang jarang dilewati. Alasannya terdengar sepele, kami ingin suasana sepi. Ingin menikmati hutan tanpa keramaian pendaki lain. Kami pikir, selama jalurnya resmi dan kami punya peta, seharusnya aman-aman saja. Kami mulai mendaki pagi-pagi sekali, bahkan matahari belum sepenuhnya muncul. Udara dingin langsung menyambut begitu kami memasuki kawasan hutan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, membuat jarak pandang sedikit buram tapi masih nyaman. Suara burung terdengar bersahutan. Kadang diselingi suara ranting patah entah. Karena hewan kecil atau langkah kaki kami sendiri. Semua terasa normal, bahkan menyenangkan. Kami sempat bercanda, tertawa kecil, dan beberapa kali berhenti untuk mengambil foto. Semakin ke dalam, jalur mulai menanjak pelan. Tanah lembab membuat langkah harus lebih hati-hati. Daun-daun basah menempel di sepatu. Dan sesekali kami harus melewati akar pohon besar yang melintang di jalur. Tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Gunung Slamet saat itu terasa seperti gunung pada umumnya. Sunyi tapi hidup. Sekitar hampir 2 jam berjalan. Aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Awalnya cuma perasaan aneh di dada, seperti ada yang kurang pas. Aku berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam. Saat itulah aku sadar, suara-suara di sekitar mulai berkurang. Bukan menghilang tiba-tiba, tapi seperti dipelankan perlahan. Suara burung yang tadi masih terdengar, sekarang entah kemana. Aku masih mendengar langkah kaki kami sendiri. Tapi selain itu, nyaris tidak ada suara lain. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin memang sedang sepi, pikirku. Tapi semakin lama berjalan, rasa itu makin kuat. Hutan ini terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan seperti saat meditasi, tapi sunyi yang terasa menekan. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan. Bahkan angin pun tidak terasa. Daun-daun menggantung diam, tidak bergerak sama sekali. Akhirnya aku nggak tahan dan buka suara. Kalian ngerasa nggak? Dimas menoleh sambil tetap jalan. Ngerasa apa? Sejaki Taji. Sunyi banget. Fajar yang ada di depan langsung berhenti. Dia nengok ke kanan dan kiri, matanya menyapu sekitar hutan. Wajahnya yang biasanya santai kelihatan agak tegang. Iya juga ya. Dari tadi kok nggak ada suara apa-apa. Kami berdiri diam beberapa detik. Saat kami berhenti, kesunyian itu terasa makin nyata. Bahkan napas kami sendiri terdengar jelas, terlalu jelas. Aku merinding tanpa alasan yang jelas. Bulu kuduk di lenganku berdiri. Paling juga karena masih pagi, kata Dimas mencoba menenangkan. Hewannya belum keluar. Kami lanjut jalan, tapi sejak saat itu, suasana terasa berubah. Jalur setapak yang tadi jelas mulai terlihat asing. Pohon-pohon di sekitar seperti semuanya sama, tinggi, lurus, dan rapat. Aku merasa seperti pernah melihat pohon ini sebelumnya. Bukan karena memang sama, tapi karena kami seperti berputar di tempat yang sama. Aku mencoba mengingat pona yang tadi kami lewati. Sebuah batu besar di sisi kiri jalur. Pohon dengan batang miring atau akar besar yang melintang. Tapi satu persatu penanda itu seolah menghilang. Jalur makin menyempit, lalu di satu titik benar-benar hilang. Hanya berupa tanah kosong yang tertutup daun. Kok jalurnya jadi gini?
Fajar bergumam. Kayaknya kita salah jalur, kata Dimas pelan, tapi jelas terdengar khawatir. Aku langsung berhenti dan mengeluarkan ponsel. GPS ku buka, tapi layar hanya menampilkan tulisan mencari sinyal. Tidak ada titik lokasi, tidak ada peta yang muncul. Aku coba beberapa kali azunya sama. Aku lalu melihat jam tanganku yang ada kompasnya. Jarum kompas itu berputar pelan, lalu cepat. Lalu berhenti sebentar sebelum berputar lagi tanpa arah yang jelas. Itu kenapa? Tanya Fajar sambil melirik jamku. Kompasnya error, jawabku, meski aku sendiri tidak yakin. Perasaanku makin tidak enak. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Awalnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Seperti bunyi daun terinjak. Aku menoleh refleks, mengira Dimas atau Fajar bergerak. Tapi mereka berdua ada di depanku. Diam! Suara itu datang dari arah belakang. Pelan, teratur, seperti langkah kaki manusia. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri kaku, mencoba memastikan apa yang aku dengar. Langkah itu terdengar lagi, 1, 2, jeda, lalu berlanjut. Kalian dengar nggak? Bisikku. Dengar apa? Dimas berbalik. Kayak ada yang jalan di belakang kita. Fajar langsung menoleh ke belakang. Aku ikut menoleh. Hanya ada jalur sempit dan pepohonan rapat. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada hewan. Tidak ada bayangan bergerak. Tuh kan, nggak ada apa-apa, kata Fajar. Meski suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Aku ingin percaya itu cuma halu. Tapi saat kami kembali berjalan, suara itu terdengar lagi. Langkah kaki mengikuti ritme langkah kami. Tapi selalu sedikit terlambat. Seolah ada seseorang yang sengaja menjaga jarak. Aku mencoba berjalan lebih cepat. Suara itu ikut cepat. Kumelembaci. Suara itu ikut melambat. Aku berhenti mendadak dan menoleh cepat. Kosong. Hutan tetap diam. Terlalu jiong. Jizis, itulah untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Gunung Slamet. Aku benar-benar merasa kami tidak sendirian. Bukan karena aku melihat sesuatu, tapi karena ada perasaan kuat yang menekan pikiran. Seolah-olah hutan ini sedang mengamati kami, menilai kami, dan entah kenapa, tidak senang dengan kehadiran kami. Kami bertiga akhirnya sepakat untuk berhenti sejenak. Bukan buat istirahat, tapi lebih ke menenangkan pikiran. Aku duduk di atas batu kecil sambil mengatur napas. Sementara Dimas berdiri dengan wajah serius. Matanya terus mengawasi sekitar. Fajar mencoba kelihatan santai. Tapi dari cara dia menggenggam tali ransel, aku tahu dia juga mulai takut. Rak, ini gunung rasanya beda. Fajar akhirnya buka suara. Gua pernah naik gunung lain, tapi gak pernah ngerasa kayak gini. Aku gak langsung jawab. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi entah kenapa rasanya berat buat diucapkan. Ada rasa takut yang aneh. Bukan takut sama sesuatu yang terlihat. Tapi takut karena gak tahu apa yang harus ditakuti. Kami memutuskan buat balik sedikit, mencoba mencari jalur yang tadi kami lewati. Tapi baru beberapa langkah, aku merasa pemandangannya aneh. Pohon yang tadi di kiri sekarang ada di kanan. Batu yang tadi kami lewati muncul lagi di depan kami. Ini gak benar, gumam Dimas. Kita kayak muter. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku terasa kering. Aku coba minum, tapi air di botol rasanya aneh. Agak pahit padahal sebelumnya normal. Aku tutup lagi botol itu tanpa bilang apa ke mereka. Tiba-tiba, dari arah dalam hutan, terdengar suara seperti orang batuk. Pelan, tua, dan serak. Kami bertiga langsung diam. Dengar, kan? Biziki Fajar. Suara batuk itu terdengar lagi, diikuti langkah pelan menyusuri dedaunan. Kali ini bukan dari belakang, tapi dari samping kanan. Aku refleks menoleh ke arah suara. Tapi yang terlihat cuma kabut tipis dan pepohonan rapat. Halo, Dimas memberanikan diri. Ada orang. Tidak ada jawaban. Langkah itu justru berhenti. Sunyi kembali menyelimuti hutan, lebih pekat dari sebelumnya. Aku merasa telingaku berdengung. Seperti tekanan udara berubah tiba-tiba. Lalu terdengar suara lain. Bukan langkah, tapi suara berbisik. Suaranya lirih, gak jelas kata-katanya, tapi jumlahnya lebih dari 1.
seperti banyak orang berbicara pelan dalam waktu bersamaan. Aku merinding. Kulitku terasa dingin, meski jaket sudah tertutup rapat. Rak, lo denger nggak? Dimas mendekat ke arahku. Aku mengangguk pelan. Danger. Fajar tiba-tiba menunjuk ke depan itu. Lihat sih. Di antara kabut, sekitar 10 meter di depan kami, berdiri sesosok bayangan hitam, tingginya nggak wajar. Lebih tinggi dari manusia normal, tubuhnya kurus. Dia membelakangi kami, nggak bergerak sama sekali. Aku menahan napas. Jantungku berdegup kencang sampai terasa di telinga. Itu siapa? Suara Fajar bergetar. Bayangan itu pelan bergerak. Bukan berbalik, tapi seperti melayang mundur. Masuk ke dalam kabut, sampai akhirnya menghilang begitu saja. Tanpa aba-aba, suara tawa pelan terdengar dari segala arah. Bukan tawa keras, tapi cekikikan rendah yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku merasa kepala mulai berat, pandangan sedikit berkunang-kunang. Kita harus pergi dari sini, kataku cepat. Sekarang, kami mulai jalan cepat, hampir lari. Tapi seberapa jauh pun kami melangkah, hutan ini terasa nggak berubah. Pohon-pohon yang sama, jalur tanah yang sama. Bahkan batu yang sama muncul lagi di depan kami. Astaga, kita kejebak. Dimas mulai panik. Napas Fajar tersengal, rak. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin, tapi bukan dari satu arah. Aku nggak berani nengok ke belakang lagi. Aku takut kalau bener-bener melihat sesuatu yang nggak seharusnya aku lihat. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada sosok berdiri tepat di tengah jalur. Seorang kakek tua. Pakaiannya lusuh, warnanya kusam seperti tanah. Rambutnya panjang, putih kotor, dan wajahnya penuh keriput. Tapi yang bikin aku susah bernapas adalah matanya. Hitam, bukan coklat gelap. Tapi benar-benar hitam, tanpa putih mata. Kalian jangan ribut, katanya pelan. Tapi suaranya terdengar jelas di kepala kami. Gunung ini gak suka orang yang datang sembarangan. Kami bertiga terpaku. Kakiku rasanya berat, gak bisa digerakkan. Kami cuma mau naik, Pak, ucap Dimas dengan suara gemetar. Gak ada niat aneh-aneh. Kakek itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah tua itu. Niat kalian bukan yang menentukan. Dia menoleh ke arah Fajar lalu ke arahku. Tatapannya berhenti lama di mataku, seolah menembus pikiranku. Yang satu ini, katanya sambil menunjuk ke arah hutan, sudah dipanggil. Dipanggil siapa? Pak, tanyaku lirih. Kakek itu tertawa pelan. Yang punya tempat ini. Aku menoleh ke samping. Fajar tidak ada. Aku memanggil namanya, panik. Menoleh ke segala arah. Tapi yang tersisa cuma aku dan Dimas, berdiri di tengah hutan yang kembali sunyi. Kakek itu juga sudah menghilang. Dan di kejauhan, terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih banyak. Lebih dekat. Babak itu berakhir dengan satu kenyataan pahit yang baru kami sadari. Gunung Slamet tidak sedang menguji fisik kami. Gunung ini sedang memilih. Aku dan Dimas berdiri kaku cukup lama setelah menyadari Fajar benar-benar menghilang. Bukan berjalan menjauh, bukan tertinggal di belakang, tapi lenyap begitu saja. Seolah-olah dari awal dia memang tidak pernah ada di sana. Aku memanggil namanya berkali-kali. Suaraku menggema. Di antara pepohonan lalu mati tanpa jawaban. Setiap panggilan terasa makin hampa. Rak, dia gak mungkin jauh, kata Dimas. Meski suaranya jelas bergetar, barusan dia masih di samping kita. Aku mengangguk, tapi hatiku menolak untuk percaya pada kata-kata itu. Ada perasaan kuat yang bilang bahwa Fajar tidak sekadar tersesat. Ada sesuatu yang sudah mengambilnya. Langkah-langkah kaki yang tadi terdengar semakin jelas. Bukan satu pasang, tapi banyak. Bunyi dedaunan terinjak dari berbagai arah, seolah kami dikepung. Aku merasakan tengkukku dingin, seperti ada napas tepat di belakang leher. Aku ingin menoleh, tapi kakiku terasa berat. Pikiranku penuh dengan bayangan buruk. Kita harus jalan, bisikku. Kalau berhenti, kita bakal kayak dia. Dimas menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Kami berjalan tanpa arah pasti. Hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari suara-suara itu. Anehnya, setiap kali kami berusaha lari, tanah-tanah terasa lebih berat,
seperti menarik kaki kami ke bawah. Napasku mulai tersengal, dada terasa sesak. Kabut menebal perlahan. Awalnya hanya setinggi lutut, lalu naik sampai pinggang, lalu dada. Pepohonan di sekitar makin samar. Bentuknya berubah jadi bayangan gelap yang tinggi dan bengkok. Aku merasa seperti sedang berjalan di dunia yang bukan milik manusia. Tiba-tiba, Dimas berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. "Rak," katanya lirih. "Lo lihat itu enggak? Saji dari pengkomi sekitar beberapa meter, berdiri seseorang membelakangi kami. Tubuhnya mirip Fajar, jaketnya sama. Ranselnya sama. Bahkan cara berdirinya pun mirip." "Fajar?" Panggilku ragu. Sosok itu tidak menjawab. Dia perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah Fajar, kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tanah basah. Matanya cekung dan hitam. Mulutnya tersenyum terlalu lebar sampai pipinya terlihat sobek. Dari mulutnya keluar suara lirih, bukan suara manusia. Lebih seperti bisikan panjang yang menyakitkan telinga. Aku mundur refleks. Dimas menarik lenganku. Kami berbalik dan lari sekuat tenaga. Suara tawa kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Seolah tepat di belakang kami. Kami berlari tanpa peduli arah. Ranting mencambuk wajah, semak-semak mencakar kaki. Aku terjatuh sekali, lututku terasa perih, tapi aku bangkit lagi tanpa berpikir. Ketakutan mengalahkan rasa sakit. Entah berapa lama kami berlari, sampai tiba-tiba tanah di depan kami menurun tajam. Kami berhenti di bibir jurang. Kabut di bawahnya pekat, tidak terlihat dasarnya. Dari dalam kabut itu, terdengar suara-suara pelan. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada yang memanggil nama kami dengan suara yang bukan milik siapapun yang kami kenal. "Rak, ini akhir ya?" Dimas berbisik putus asa. Aku ingin bilang tidak, tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku justru teringat ucapan kakek tua tadi. Tentang dipanggil. Tentang yang punya tempat ini. Di saat itu, aku melihat sesuatu di sisi kanan jurang. Sebuah jalur kecil, hampir tak terlihat, tertutup lumut dan daun. Jalur itu tampak berbeda. Cidaki jelapi. Tidak menekan. Entah kenapa, mataku langsung tertuju ke sana. Masih ada jalan, kataku cepat. Kani. Kami mengikuti jalur itu dengan sisa tenaga. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Suara-suara dari belakang semakin keras, marah, seperti tidak rela kami pergi. Beberapa kali aku merasa ada tangan dingin hampir menyentuh punggungku. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Jalur itu menurun perlahan. Kabut mulai menipis. Suara-suara aneh perlahan menghilang, digantikan suara angin dan serangga. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku mendengar suara alam yang normal. Aku hampir menangis karena lega. Tak lama kemudian, kami melihat cahaya. Cahaya matahari pagi yang menembus celah pepohonan. Kami tersandung keluar dari hutan dan jatuh di tanah terbuka. Di depan kami berdiri papan kayu pos pendakian. Kusam tapi nyata. Komisila Maci. Petugas pos terkejut melihat kondisi kami yang berantakan dan pucat. Saat ditanya satu teman kami kemana, aku dan Dimas hanya bisa saling pandang. Aku membuka mulut, tapi tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Pencarian dilakukan. Kadi demi kadi. Nama Fajar dipanggil, jalur disisir, tapi hasilnya nihil. Seolah-olah gunung benar-benar menelan keberadaannya. Beberapa hari sebelum kami pulang, seorang petugas tua mendekatiku. Suaranya pelan, tapi serius. Gunung Slamet itu bukan cuma soal kuat fisik, katanya. Kadang, dia cuma mau ngingetin. Nggak semua yang naik itu diizinkan turun lengkap. Sejak hari itu, aku sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Di telingaku, masih sering terdengar langkah kaki pelan. Teratur, seperti mengikuti dari belakang. Dan aku tahu, gunung itu belum sepenuhnya melepaskan kami. Aku pikir semuanya akan selesai setelah kami turun dari Gunung Slamet. Aku pikir, begitu kaki menginjak aspal dan bau hutan digantikan bau kota, semua kejadian itu akan tertinggal di atas sana. Tapi ternyata aku salah besar. Hari-hari setelah kejadian itu justru jadi yang paling berat. Fajar dinyatakan hilang. Bukan meninggal, bukan ditemukan jasadnya, hanya hilang. Keluarganya datang ke base camp. Wajah mereka penuh harap dan putus asa sekaligus.
Ibunya terus bertanya hal yang sama ke aku dan Dimas, anak saya terakhir di mana? Dan setiap kali itu ditanyakan, dadaku seperti diremas. Aku tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang bisa diambil begitu saja oleh gunung? Aku cuma bilang kami terpisah karena kabut dan salah jalur. Dimas juga berubah sejak itu, dia jadi pendiam, gampang kaget, dan sering menolak kalau diajak keluar malam. Pernah suatu kali aku main ke rumahnya, dan aku lihat dia menutup semua jendela rapat-rapat. Bahkan siang hari, katanya. Dia nggak suka kalau terlalu banyak cahaya dari luar, katanya. Dia merasa seperti ada yang mengintip. Aku pun tidak jauh berbeda. Setiap malam, saat suasana rumah sudah sunyi, aku sering mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, sama persis seperti yang kami dengar di hutan hari itu. Awalnya, aku pikir cuma suara tetangga atau hembusan angin, tapi langkah itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak pernah masuk, hanya berdiri di sana, menunggu. Beberapa kali aku memberanikan diri membuka pintu. Lorong rumah kosong, lampu menyala normal. Tapi perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Seolah ada sesuatu yang masih mengikuti. Memastikan aku tidak lupa apa yang pernah terjadi. Yang paling menghancurkan adalah mimpi-mimpiku. Dalam mimpi, aku selalu kembali ke hutan itu. Kabut tebal, pohon-pohon tinggi, dan kesunyian yang menekan. Aku berjalan sendirian, memanggil nama Fajar, lalu dari balik kabut, dia muncul. Berdiri membelakangiku. Saat dia menoleh, wajahnya selalu berbeda. Kadang rusak, kadang kosong, kadang tersenyum terlalu lebar. Tapi satu hal yang selalu sama, matanya hitam pekat, tanpa cahaya. Dan setiap kali aku terbangun, ada satu kalimat yang masih terngiang di kepalaku. Yang punya tempat ini belum selesai. Beberapa bulan kemudian, aku dengar kabar dari media lokal. Ada 3 pendaki yang dilaporkan tersesat di Gunung Slamet. Jalur yang mereka ambil, sama seperti jalur kami dulu. Berita itu bilang, 2 orang berhasil turun dengan selamat. 1 orang hilang dan belum ditemukan. Aku langsung mematikan ponselku. Tanganku gemetar. Saat itu juga aku sadar, kejadian ini bukan kebetulan. Bukan cuma kami yang mengalaminya. Polanya selalu sama. Behciga naik, berdua turun. Seolah-olah gunung itu memang meminta satu. Sekarang, setiap kali ada yang bertanya kenapa aku tidak pernah mau naik gunung lagi, aku cuma tersenyum dan bilang trauma. Aku tidak pernah menceritakan yang sebenarnya. Karena ada hal-hal yang lebih aman untuk disimpan sendiri. Gunung Slamet itu nyata, indah, megah. Tapi dia bukan sekadar gunung. Dia punya cara sendiri untuk memilih siapa yang boleh datang. Dan siapa yang harus tinggal. Dan aku yakin, di suatu tempat di antara kabut dan pepohonan itu, Fajar masih berjalan. Bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai bagian dari kesunyian Gunung Slamet. Menunggu, mungkin menunggu orang berikutnya yang datang dengan rasa penasaran yang sama seperti kami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.